Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 18 menit. Menjelang tengah malam buta, sekitar pukul 1, purnama sudah condong ke barat. Lampu-lampu petromak di permukaan danau Laut Tawar mulai hilang satu persatu. Pertanda jaring para nelayan sudah ditebar, dan mereka kembali ke daratan. Esok pagi mereka akan kembali untuk memanen hasil. Sedangkan kami masih duduk di atas tetar, di lepo depan penyangkulen, mengamati pergerakan ikan di dasar danau. Nami, embun, mulai membasahi sarung penyelimut tubuh kami. Sesekali Adi menguap, matanya memerah menahan kantuk. Tekad untuk menangkap Super Kamen Cup kedua, mengurungkan niatnya beranjak ke peraduan. Sementara Kamen Cup pertama yang tersisa hanya tulang belulang, teronggok di atas selembar daun pisang. Bumbu kecap dan acar bawang merah berserakan di sekitar onggokan tulang. Ludes ceritanya, bukti bahwa Dewi memang ahli mengolah ikan. Adi patut bersyukur memperistri Dewi si jago masak. Hampir tekurik, tidur yuk, ajakku. Duluan terus, aku menunggu ikan besar itu masuk, jawab Adi. Mana? Tanyaku penasaran. Itu. Dia menunjuk sebuah bayangan hitam di pinggir jaring cangkul. Lebih besar dari yang pertama, bisikku. Iya, kata Adi sambil meletakkan jarinya di bibir. Aku ambil kopi, kamu mau? Tanyaku. Mau, bisiknya. Sebelum beranjak tidur, Dewi sudah menyiapkan setermos kopi di atas meja dapur. Aku berniat mengambil termos itu. Lalu berdiri, berbalik dan melangkah menuju pintu. Setengah langkah kaki kananku masuk ke dalam, tiba-tiba Adi berteriak sangat keras. Bantu, angkat, pekiknya. Aku berbalik, dan berlari ke belakang Adi. Kupegang penuet, galah penyangga cangkul, kuangkat dengan sekuat tenaga. Dua tenaga laki-laki dewasa menyatu pada sebuah galah. Sekian detik kemudian jaring cangkul muncul ke permukaan. Kulihat seekor ikan Kamen Cup menggelepar di atas jaring. Panjangnya sekitar 75 cm, lebih besar dan lebih panjang dari Kamen Cup pertama. Kudekatkan keben ke bawah jaring cangkul. Adi memarkirkan gagang penuet ke dalam tengerein, lalu dituangnya ikan-ikan itu ke dalam keben. Kini, kedua keben itu sudah penuh dengan berbagai jenis ikan, mulai dari relo, Rasbora leptosoma, ikan paling kecil, sampai ikan paling besar, Kamen Cup. Adi langsung beranjak ke dalam rerampe, badannya tergolek di atas tetar beralaskan tikar kertan. Irama dengkur berirama jazz, menandakan dia telah menerawang di alam mimpi. Kupadamkan petromak, kunyalakan lampu minyak. Dengan tenaga yang makin melemah, kuseret dua keben tadi ke dalam rerampe, dan aku menyusul Adi ke alam mimpi. Kak, lihat ikan ini besar kali. Pekik Nisa. Mana? Tanya Dewi. Sayup-sayup ku dengar dialog dua orang perempuan mengomentari ukuran ikan Kamen Cup. Suara berisik itu, membangunkanku dari tidur nyenyak. Aku duduk sambil mengamati cahaya di luar, masih eber-eber. Bergegas bangun, langsung menuju ke kamar mandi. Kubersihkan sisa sisik ikan di lenganku, kulanjutkan berwudu. Bang, kapan dapatnya ikan ini? Tanya Nisa sambil menghidangkan secangkir kopi kertup ke depanku. Menjelang subuh, jawabku. Adi belum bangun, masih terkulai di bawah selimut upuh Gunel Masam Jing. Dia sangat lelah, matanya sampai merah ketika mengintai seekor Kamen Cup yang tidak mau masuk ke jaring cangkul. Itu prestasi luar biasa. Aku pun baru melihat ikan sebesar itu. Makanya ku biarkan dia menikmati istirahatnya, dan aku beranjak ke lepo depan.